Alhamdulillah salatu wa salama ala Muhammadin sayyidan imama wa alihi wa sahbihi wa man tala Qur'anahu ittiba'an wa rattala. Ini nazam tajwid untuk dihafalkan tentang nun, sukun, tanwin, panjang bacaan, semoga bermanfaat untuk santri, makbul berpahala di akhirat nanti. Nun, sukun, dan tanwin padanya berlaku, 4 hukum pahami penjelasanku. Idhar menampakkan, idgham memasukkan, ikhlas membalik, dan ikhfa menyamarkan. Pertama bacalah idhar jika jumpa dengan huruf halqi yang 6 jumlahnya, hamzah, ain, ghin, ha, kha rupanya, min, ha, alimun, hakimun contohnya. Suara nun, sukun atau tanwin jelas, tanpa dengung, tanpa samar, harus tegas. Idgham hurufnya ada 6 dihimpun oleh ulama dalam lafaz bermudun. Idgham biwunna hurufnya ada 4, ya, mim, wawu, dan nun. Kamu harus ingat contoh biwunna, miwa, lima, salama, mayyahulu, yauma idin naima. Jangan baca idgham dalam satu kata, contoh dunya sinwan, baca idhar saja. Biwunah maksudnya baca dengan dengung, bila gunnah baca dengan tidak dengung. Idgham bila gunnah, lam, ra hurufnya min rabbihim, walakillah contohnya suara nun sukun dan suara tanwin jumpa bak di balik jadi suara mim. Itu arti ikhlas membacanya dengung, disertai samar, kamu jangan bingung. Contohnya amburika busyram baina, ambi'um qamamburam mim bainina. Jumlah huruf ikhfa ada 15, baca ikhfa dengung, samar tidak jelas, tak, jimun, dalun, dal, za, sinun, shinun, swadun, badun, ba'un, ba'un, fa, qaf, kafun. Contoh inja'akum mansura yang lurun, wa in fatakum masya'a yang qalibun. Mim dan nun bila bertasydid wajibunna, sebut nama keduanya huruf gunnah. Cara baca gunnah yang paling efektif dengan nada datar, tahan 1 alif, hukumnya min sukun. Itu ada 3, ikhfa, idgham, idhar harus kamu jaga. Jumpa namanya ikhfa syafawi, contohnya wa may ya'tasim billahi. Bila jumpa mim idgham mim namanya, mim marra mim muthqalun, itu contohnya. Kalau jumpa selain bak mim namanya idhar syafawi, an'amta contohnya. Waspada mim sukun jumpa fa dan wawu, jangan baca ikhfa tapi idhar selalu. Lampal ta'rif punya 2 keadaan, idhar atau idgham itulah pilihan. Jika lampal ta'rif jelas suaranya, idhar qamariyah itulah namanya. Jumlah hurufnya 14, yaitu ibri, hajaka, wa khaf, hakimahu, alnya idgham syamsiyah, tak bersuara, hurufnya 14 sisa yang ada. Lam, fi'il sukun idharkan selamanya, qulna ambil taqa contohnya. Jika ada 2 huruf bergandengan, hukumnya hendaklah kamu perhatikan. Jika 2 huruf makhraj sifat sama, idgham mutamathilain, itu namanya idhaba rahimi madi contohnya, maka mengidghamkan wajib hukumnya. Kiaskanlah kepada ini semua,
huruf selain wawu setelah dhammah dan huruf ya setelah harakat kasrah, maka tidak berlaku hukum idghamnya. Contoh fi yaumin isbiru wa sabiru, maka hukum idhar itu yang berlaku. Idgham mutaqaribain artinya makhraj berdekatan, sifat tidak sama. Qad ja'ahum bitta'dihim qad sami'a as-salihatu ba'da dzalika an-nufusu zuwijat. Contoh lainnya mengidgham tam adalah jaiz hukumnya jika makhraj sama dan sifat berbeda. Itu mutajanisain namanya irkam ma'ana yatub faulaika yu'adzibu may yasha. Itu contohnya. Contoh lain ala Maryam bintana, baca dengan idgham jaiz hukumnya jika dua huruf sama berharakat. Itu idgham kabir agar kamu ingat. Kalau huruf yang pertama disukunkan itu idgham shaghir, jangan kau lupakan. Mad pertama asli atau mad tabi'i, mad kedua cabang atau mad far'i. Jumlah huruf mad itu ada 3, alif, wawu, dan ya. Contoh nuhiha, ya dan wawu jadi layyin apabila sukun dan huruf sebelumnya fathah. Contoh hadal baiti dan min khawfin, jika waqaf namanya jadi mad layyin jika tidak ada sukun tasydid hamzah setelah mad itu tabi'i namanya. Jika jumpa hamzah dalam satu kata maka wajib muttasil itu namanya. Contoh sya'a, maka wajib menambah mad sebab hamzah di dalam satu kalimat. Panjangnya ulama beda pendapat, yang masyhur adalah di harakat jika ada mad di akhir kalimat bertemu hamzah di awal kalimat. Itu namanya mad jaiz mufasil, boleh baca panjang seperti muttasil. Contoh fi ummiha boleh menambah mad, kadar panjangnya ulama tak sepakat. Mad bertemu sukun di akhir ayat disertai waqaf boleh menambah mad. Contohnya nasta'in, panjangnya tak sama, ulama membacanya beda-beda. Itu namanya mad alif disukun, orang mencari ilmu harus tekun. Hamzah sebelum mad contohnya gimana? Dalam satu kata mad badal namanya. Jika sukun bersambung setelah mad wasal atau waqaf dalam qiraat, itu namanya mad lazim. Kau ingat ulama sepakat 6 harakat. Mad lazim terbagi menjadi 4. Lazim harfi di pembukaan surat, hurufnya di dalam kam asal naqas. Dalam Al-Quran contohnya sudah jelas. Selain harfi namanya lazim ilmi, lalu masing-masing dibagi lagi tasydid setelah mad musaqqal namanya, sukun sesudah mad mukhaffaf namanya. Alif lam mim tambah contoh musaqqalnya, ha mim shad nun al ain contoh mukhaffafnya. Huruf takdim itu 7 jumlahnya, qasada qadha dan qaf fathahnya. Qadbu jadin itu huruf malah mantul jelas dalam waqaf dan sukunnya. Inilah susunan yang cukup indah, anak didik menghafalnya sangat mudah. Ditulisnya pada bulan Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Nama nazamnya Tasirul Aulad, semoga banyak memberi manfaat.
ثم الحمد لله الذي سهل على ترتيبها dan النظم منجلى مصليا على النبي المقتدى وآله وصحبه والمهتدى.